Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di podcast Rabu Bawaslu yang membahas tentang kepemiluan khususnya untuk disajikan ke masyarakat luas. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada masyarakat dan tidak lupa pula kita menyapa teman-teman pendengar agar tetap menjaga protokol kesehatan, tetap sehat, menjaga imun kita supaya bisa beraktivitas dengan baik. Nah, di podcast hari ini kita akan membahas sejarah pengawas pemilu dari masa ke masa. Di samping saya juga udah ada narasumber yaitu Pak Ubed. Beliau adalah staf teknis Bawaslu Kabupaten Serang, divisi SDM. Langsung saja kita akan membahas apa saja sih terkait masalah pengawas pemilu dari masa ke masa ini. Nah, Pak Ubed, selama Pak Ubed bekerja di Bawaslu Kabupaten Serang ini, gitu kan, Pak Ubed ini udah cukup lama berkecimpung di kepemiluan, kira-kira seperti itu ya. Masyarakat juga harus tahu bahwa kenapa sih harus ada Bawaslu? Kenapa sih harus ada proses pengawas pada saat pemilu? Ya. Terima kasih Pak Rahmatullah selaku moderator pada hari ini ya. Pada hari Rabu ini di acara podcast Rabu Bawaslu ini. Sangat bergairah sekali pada hari ini. Pastinya, semangat ya. Pastinya kita. Semangat. Kita harus sebagai seorang pengawas pemilu terus semangat. Pastinya. Ya. Untuk sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan pada hari ini sehat semua. Tetap jaga protokol kesehatan pada masa pandemik ini karena tidak lain dan tidak bukan yang dibutuhkan pada saat ini adalah kesehatan ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari pertanyaan tadi, apa sih urgensinya gitu tuh? Ya. Harus ada yang namanya itu pengawas pemilu. Dari artinya sendiri, pengawasan itu adalah kontrol. Jadi kontrol bagaimana kita sebagai masyarakat luas, kita harus tahu bagaimana pemilu itu dilaksanakan, seperti apa teknisnya gitu, apakah sudah baik apa belum, dan akhirnya itu akan berimplikasi kepada hasil dihasilkan pemilu itu sendiri ya. Karena berawal dari kontrol, terus siapa yang bertanggung jawab dalam pemilu itu ya. Dan pada kemudian lahirlah pemilu yang berkualitas atau menghasilkan pemilu yang berkualitas itu sendiri. Maka dibutuhkanlah yang namanya itu pengawas pemilu. Pengawasan pemilu bukan hanya kita sebagai penyelenggara pemilu yang wajib untuk mengawasi berjalannya tahapan pemilu, mulai dari persiapan tahapan pemilu, terusnya ke tahapan pemilu sendiri, dan ketika proses menghitung sampai kepada rekapitulasi dan pengumuman hasilnya itu ya. Masyarakat luas juga berhak untuk mengawasinya. Boleh. Nah itu. Kalau untuk pengawas pemilu sendiri, dia dibentuk sebenarnya itu pada tahun 1980 dan pengenalan pengawas pemilu itu pada tahun 1982 pada pemilu tahun 1982. Mengapa pengawas pemilu itu perlu dibentuk? Karena pada pemilu tahun 1955 sampai 1977 itu tidak ada kontrol. Baik dari masyarakat, baik dari penggiat pemilu, baik dari aktivis itu tidak ada. Menurut Ardi Sanid yang dalam penelitiannya itu bahwa pada masa-masa itu dari mulai tahun 1955 sampai 1997 itu pemilu itu langsung dikontrol oleh
pemerintah. Pemerintah langsung. Iya. Jadi pemerintah itu langsung jadi kontrolnya itu. Ya. Jadi langsung jadi pengawasnya gitu. Jadi indikator bahwa harus diadakan pengawas pemilu ini apa gitu Pak Ubed? Iya, karena memang pada tahun 1971 pemilu dan kemudian pada tahun 1977 itu masyarakat tidak percaya dengan hasil yang dihasilkan dari pemilu 1971 sampai 77 itu. Padahal di situ terindikasi banyaknya kecurangan. Oh, kecurangan. Terusnya lagi penggelembungan suara yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara pemilu pada waktu itu, dan itu langsung dikontrol sama pemerintah dan tidak ada pengawasan di situ. Iya, maka dari ketidakpercayaan pemerintah itulah maka didengar oleh legislatifnya waktu itu, yaitu dari dua partai yang memang dikenal oposisi ya waktu itu, ya betul. P3 dan PDI itu hanya dua parpol saja. Dua parpol ya, karena waktu itu adanya Golkar dari fraksi ABRI, terus PDI dan P3 itu. Nah, yang dikenal pada waktu yang menjadi oposisi yaitu P3 dan PDI. Nah, dari kebiasaan masyarakat itu pada akhirnya diajukanlah untuk membuat suatu lembaga gitu ya, suatu lembaga dengan merubah undang-undang dari dimunculkanlah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1980 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969. Yang dalam salah satu isinya yaitu membentuk pengawas pemilu. Apa nama sebutan dulu saat awal ada pengawas ini dinamakan apa? Kalau sekarang kan masyarakat tahunya ya hanya Bawaslu dan Panwaslu aja gitu kan. Desa, ya gitu kan. Nah, kalau dulu itu disebutnya itu Panwaslah, Pak. Panwaslah. Iya. Apa itu Panitia Pengawas Pelaksana. Jadi waktu itu memang yang mengawasi pelaksanaan pemilu itu ya Panwaslah ini. Panwaslah aja. Yang dipimpin oleh, kalau waktu itu kalau nggak salah itu, mohon koreksi ya kalau memang apa yang saya katakan salah, ini Kejaksaan Agung. Dipimpin oleh Kejaksaan Agung. Ada berapa anggota, Pak? Pokoknya kalau saya itu yang dipimpin oleh Jaksa Agung dan anggota itu dari ABRI, TNI dan unsur parpol juga dari situ ya. Iya. Pokoknya. Gitu. Nah, setelah pengawas itu dibentuk, ya Pak ya. Nah, dirubah lagi menjadi Panwaslu kan, yang masyarakat kenal. Nah, Panwaslu, Bawaslu gitu kan. Mulai dari pusat RI, provinsi hingga kabupaten kota, bahwa sampai di Panwascam, kecamatan, desa. Nah, kapan itu berdiri ada